pada saat nantinya lulus dengan adanya ijazah dan transkrip yang didapatkan, saya mengingatkan jangan lupa sebelum lulus bisa mendapatkan sertifikat keahlian menjadi lebih keren lagi. Dan pada malam hari ini betul-betul luar biasa karena tadi malam baru saja kita melakukan jejaring alumni, semua alumni Fakultas Teknik tadi malam berkumpul dan hampir ada 190-an berkumpul untuk bisa melakukan silaturahim yang pertama. Yang kedua, dengan adanya silaturahim ini kita memperkuat barisan karena memang saatnya sekarang di era-era disruption, di era-era industri 4.0 ini memang kita harus merapatkan barisan untuk mewujudkan jadi satu kolaborasi yang sangat strategik. Jadi malam hari ini sudah sangat keren dan luar biasa. Jadi langsung pada Pak Kapdep tadi, tapi sudah connect gitu ya. Jadi sesuatu yang luar biasa dan memang ini jadi sesuatu terobosan. Artinya memang kami juga mengucapkan terima kasih para alumni yang sudah dengan segala kebesarannya, artinya meluangkan waktunya, memberikan ilmunya, memberikan jalannya buat adik-adik ini untuk bisa nantinya sukses di dalam dunia kuliahnya saat ini karena memang ada program magang. Jadi ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan saya juga sarankan kepada Pak Kadep kalau nanti magangnya bisa distrukturkan lebih mantap, artinya magang plus KP atau magang plus TA atau magang plus KP plus TA gitu ya. Dan saya harapkan nanti yang bagi pembimbing KP dan pembimbing TA itu harus tanda tangan kontrak sehingga KP itu ya 1 semester lah selesai atau 4 bulan selesai gitu ya. TA ya 1 semester selesai. Jadi artinya sama-sama ada komitmen dari pembimbing, ada adik mahasiswa, dan nanti kalau dari industrinya ikut menguji juga nggak apa-apa. Tapi artinya bahwa kita harus betul-betul paham bahwa lulus tepat waktu, walaupun itu kita ngikut program magang, tetap harus kita capai. Jadi Bapak Ibu kami hormati, adik-adik yang kami banggakan, malam hari ini sangat keren, dan kita juga mengucapkan terima kasih, dan semoga Allah meridhoinya. Kita diberi kemudahan untuk bersilaturahim, kita diberi kemudahan untuk bisa menyimak ilmunya, kita diberi kemudahan untuk bisa mendapatkan insight tadi kata Mas Farisa itu ya, dan kita juga diberi kemudahan untuk nantinya betul-betul kita wujudkan adik-adik ini bisa lulus sesuai kompetensinya dan hanya bisa mendapatkan pekerjaan sesuai yang dicita-citakan. Ini menjadi sangat luar biasa dan saya sangat menghargai adik-adik yang bisa hadir pada malam hari ini. Jadi hidup itu pilihan ya, adik-adik mau milih sekarang mau santai-santai ya bisa, malam hari ini mau milih ikut webinar ini dan mendengarkan informasi juga bisa, dan itu menjadi sesuatu yang menjadi luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih adik-adik, tetap semangatnya seperti Grecia Poli meraih medali emas di Olimpiade kemarin. Jadi bagaimana ganda putri kita bisa mengalahkan ganda putri Cina, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi semoga tetap istiqomah dan tekun, dan semoga Allah meridhoinya. Terima kasih dan selamat menikmati batch 2 Claim Your Future Career, dan saya ucapkan terima kasih Pak Kadep yang telah mendorong acara ini dan Bapak alumni yang juga telah berkenan untuk memberikan waktu dan memberikan ilmunya serta fasilitasnya untuk bisa dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa yang baru belajar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Agung Wibowo atas kata sambutan yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Departemen Teknik Elektro Universitas Diponegoro, Bapak Agus Sofwan, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Doktor of Filosofi. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Profesor Insinyur Muhammad Agung Wibowo, Magister Manajemen, Magister Sains, Doktor Filosofi, selaku dekan di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Yang kemudian yang saya hormati juga Mas Hendra Wisnu Pradana, ini angkatan 2004, yang saya terus terang memang salut pada beliaunya. Nah, sekarang penuh dedikasi ya, dan kompetensinya cukup bagus di bidangnya. Yang sekarang menjabat Digital Infrastructure Transformation di PT BTPN, kemudian Mas Rifki Mansyah, ya, ini angkatan 2012 yang juga kompetisinya luar biasa, ya, saat ini bekerja di PT Samudra Indonesia.
Yang saya hormati juga Mas Satria Nuswantoro, angkatan 2005, yang juga penuh dedikasi dengan semangatnya terus ya mendorong adik-adik sekarang mengadakan kegiatan ini sebagai steering komite di acara mentoring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah patut kita panjatkan ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini memberikan nikmatnya kepada kita ya, kepada kita semua, pada para alumni dan juga dari mahasiswa yang memang ini satu cancang bagus untuk mengadakan mentoring. Sebagai visi dari Departemen Elektro maupun program studi, apalagi bahwa nanti program teknik elektro menuju program studi yang unggul dalam riset dan juga bisa menghasilkan lulusan yang kompetitif ya, seperti yang tadi Pak Dekan ngertikan bahwa nanti ada dari mahasiswa juga selama kuliah diharapkan juga bisa melengkapi dirinya dengan skill, dengan sertifikasi yang ada ya. Jadi di Departemen Elektrik sendiri juga menyediakan beberapa sertifikasi yang di awal tahun ini ada sertifikasi terkait dengan pembangkit tenaga listrik dan juga ada sertifikasi terkait dengan IT, ada tentang artificial intelligence juga dan jaringan, serta beberapa sertifikasi yang lainnya. Yang artinya bahwa nanti adik-adik punya hak ya, berhaklah untuk mendapatkan chance tersebut dan diharapkan nanti bisa dimanfaatkan. Nah, terkait dengan tadi lulusan yang bisa kompetitif ya, tentunya juga di sini bisa juga untuk terus mengembangkan soft skill-nya ya, terus meningkatkan kemampuan soft skill-nya. Dan alhamdulillah dan terima kasih juga bagi kepada para alumni yang luar biasa care-nya, luar biasa perhatiannya kepada departemen, kepada alma mater dan elektro khususnya yang terus berkomunikasi dengan mahasiswa. Bagaimana para alumni itu dengan luar biasa semangatnya dan terus mendorong ya, memberikan arahannya pada adik mahasiswa. Ya, ini adalah batch yang kedua terkait dengan kegiatan mentoring ini. Sehingga nantinya adik mahasiswa ini selain unggul di dalam IP yang bagus, kemudian soft skill yang bagus, tapi juga nanti tidak akan gagap pada saat siap menemui ataupun siap melalui pekerjaan, ya, artinya di bidang pekerjaan. Karena apa? Ya banyak sekali mahasiswa yang mungkin di dalam kuliahnya bagus, tapi akan sangat tergagap pada saat memasuki dunia kerja. Nah, untuk itulah saya berterima kasih sekali lagi kepada para alumni yang tiada hentinya terus berkomunikasi kepada Departemen Elektro untuk bisa memberikan arahan, kemudian memberikan jalan, memberikan experience-nya yang luar biasa di luar sana kepada adik-adik mahasiswa di dalam kampus ini. Dan saya berharap apa yang kita lakukan malam ini nanti bermanfaat tidak hanya untuk pribadi para adik mahasiswa, tapi juga bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena keberhasilan adik mahasiswa dalam menyongsong masa depan, di masa depan juga tentunya untuk kebaikan Indonesia bersama. Ya, artinya Indonesia lebih baik, itu yang kita tuju bersama. Dan dengan kemampuan kita menyumbangkan kemampuan kepada Indonesia, maka harapannya itu sebagai bagian ibadah kita dan nanti akan kembali kepada kita juga. Baik, mungkin itu dari saya. Sekali lagi, saya berdoa bahwa kegiatan yang kedua ini akan jauh lebih besar, lebih baik atensinya dari para mahasiswa. Karena ini akan kami teruskan juga dari batch 1, kali ini batch 2, dan insya Allah tiap semester akan kami adakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Agus Sofwan atas perhatian dan sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh perwakilan tim mentoring elektro batch 2, Saudara Hema Findra Saputra dari Teknik Elektro 2018. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik MC, suara saya masuk nih. Ya, terdengar dengan jelas, Mas Hema. Baik, terima kasih MC.
Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hima Findra Saputra dari Teknik Elektro 2018. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik, Profesor Insinyur Muhammad Agung Wibowo, Magister Manajemen, Master of Science, Doctor of Philosophy. Yang terhormat pula Ketua Departemen Teknik Elektro, Bapak Agus Sofwan, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Doctor of Philosophy. Yang terhormat pula Mas Satria Mukti Nuswantara selaku Steering Komite Mentoring Elektro Batch 2. Kemudian seluruh mentor yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati pula, kemudian tamu undangan dan juga yang saya banggakan teman-teman peserta mahasiswa Teknik Elektro Undip, peserta Opening Mentoring Elektro Batch 2 ini sekalian. Ya, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan taufik hidayatnya sehingga kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat bersama mengikuti acara Opening Mentoring Elektro Batch kedua ini yang semoga kedepannya memberikan manfaat juga bagi kita semua yang hadir di sini. Sebelumnya di sini saya juga ingin menyampaikan pesan dari Mas Satria Nuswantara yang malam hari ini kebetulan berhalangan hadir karena ada masalah urgent pribadi. Jadi dari beliau menyampaikan bahwa terima kasih banyak semua yang sudah hadir di sini. Semoga untuk acara mentoring Elektro Batch kedua ini bisa lebih baik dari mentoring yang sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang lebih juga, tidak hanya manfaat sharing dari alumni ke mahasiswa aktif, tapi juga memberikan manfaat juga pada para alumni menyambung tali silaturahmi melalui wadah mentoring elektro ini sendiri. Oke, untuk dari saya sendiri, terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan panitia yang sudah berperan untuk acara pada malam hari ini dan ke depannya. Semoga acara mentoring elektro batch kedua ini sukses, memberikan manfaat yang bisa berguna bagi nanti Elektro 18 khususnya yang akan menjadi fresh graduate nanti, persiapan bekerja ke depannya, dan kemudian juga melalui webinar-webinar ke depannya yang akan dilaksanakan bisa berimpact baik kepada mahasiswa Teknik Elektro Undip yang akan nantinya juga mengalami masa-masa tentunya yang akan menjadi tantangan kita, yaitu memasuki dunia kerja. Dari saya itu saja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Saudara Hema atas sambutannya. Oke, baik. Acara selanjutnya yang ditunggu-tunggu oleh partisipan semuanya, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh Mas Rifki Nurmansyah selaku host webinar pada malam hari ini. Sekedar memperkenalkan, host kita pada malam hari ini yaitu Mas Rifki Nurmansyah. Beliau merupakan alumni dari Teknik Elektro Universitas Ponorogo juga dari angkatan 2012. Yang sekarang ini beliau bekerja dan menjabat sebagai Placement Section Head di Maintenance Division di perusahaan Samudra Indonesia. Beliau juga merupakan ketua dari kegiatan beasiswa kapasitor scholarship yang diadakan di Teknik Elektro Universitas Ponorogo, dan juga selama berkuliah di Teknik Elektro Universitas Ponorogo, beliau pernah kegiatan sebagai ketua kaderisasi di Himpunan Mahasiswa Elektro di tahun 2014. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat yaitu Mas Rifki Nurmansyah, dan untuk Mas Rifki, waktu dan acara kami persilahkan. Cek, suara saya sudah terdengar dengan jelas, MC? Sedikit kecil, Mas. Tes, segini sudah cukup, Pak? Oke, sudah cukup baik, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Dekan ya, Pak Profesor Insinyur Muhammad Agung Wibowo, Magister Manajemen, Master of Science, Doctor of Philosophy. Terima kasih banyak juga untuk Pak Agus Sofwan selaku Ketua Departemen Teknik Elektro atas kehadirannya malam hari ini. Sayang sekali ya Mas Satria sebagai steering komite belum bisa hadir untuk ikut dalam acara webinar hari ini karena mungkin ada urusan yang mungkin lebih mendesak. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia, Mas Hema dan kawan-kawan atas memfasilitasinya kegiatan yang sangat positif malam hari ini ya.
Izin memperkenalkan diri kembali, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, adik-adik, teman-teman semua. Saya Rifki Nurmansyah, Teknik Elektro angkatan 2012. Saya lulus di tahun 2016. Ya kurang lebih 4,5 tahun lah saya kuliah. Saat ini saya kerja seperti yang sudah disampaikan tadi di Samudra Indonesia sebagai procurement section head di divisi maintenance-nya, Pak, Bapak-bapak, Ibu. Terus sudah disinggung juga tadi soal saya head of lagi ada komunitas kecil-kecilan bersama teman-teman alumni yang mungkin masih lingkupnya sangat kecil, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kami sempat sudah menjalankan 2 batch lah untuk program beasiswa untuk mahasiswa Departemen Teknik Elektro. Jadi kami memang mengumpulkan beberapa teman-teman yang mungkin masih dalam skala kecil, yang mudah-mudahan nanti ke depannya kami bisa besarkan. Namanya kapasitor scholarship yang di mana kita menyediakan beasiswa untuk teman-teman khusus untuk mahasiswa Departemen Teknik Elektro Undip. Selanjutnya mungkin untuk perkenalan diri saya cukup, dan kalau misalnya nanti ada yang mau tanya bisa kontak saya melalui panitia, bisa kasih kontak saya, nggak masalah. Untuk materi hari ini saya sangat antusias sekali karena partner saya Mas Harindra di sini orang yang sangat kompatibel untuk menjalankan beberapa kebutuhan teman-teman yang ada di teknik elektro, khususnya mahasiswa tingkat akhir. Mungkin dalam webinar kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa poin. Poin-poinnya itu adalah kita mau cari tahu bagaimana sih potensi dan value untuk persiapan untuk terjun ke dunia kerja. Potensi dan value ini sangat penting karena dengan potensi dan value ini kita bisa tahu harga jual kita itu bisa ke arah mana sih untuk persiapan kita di dunia kerja. Selanjutnya mungkin ada di persiapan dalam prosedur rekrutmennya, nanti juga di dalam webinar yang akan diselenggarakan oleh Mas Harindra juga akan disampaikan persiapan prosedur untuk rekrutmen, terus kebutuhan perusahaan itu seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, persiapan-persiapan seperti itulah, dan khususnya untuk seberapa penting mentor dari alumni-alumni ini untuk melakukan kegiatan mentoring untuk teman-teman mahasiswa yang sudah tingkat akhir. Dan mungkin selanjutnya juga ada terkait dengan sertifikasi ya, seberapa penting sertifikasi, dan sudah disinggung juga tadi oleh Bapak Dekan dan Bapak Ketua Departemen bahwa sertifikasi keahlian itu menjadi poin plus juga untuk bekal untuk masuk ke dunia kerja nantinya. Dan mungkin yang terakhir, mungkin kaitannya dengan Mas Harindranya langsung, itu karena beliau bekerja di bidang perbankan, mungkin ada materi terkait dengan bagaimana sih karirnya fresh graduate seorang teknik elektro untuk bekerja di dunia perbankan. Oke, nanti sesinya kita akan ada 2 sesi, yaitu sesi seminar atau sesi webinarnya itu sendiri, dan ada sesi tanya jawab. Dan sesi tanya jawabnya nanti akan kita kumpulkan di akhir sesi dari webinarnya. Jadi nanti akan juga dipandu oleh Mas Harindranya langsung melalui Mentimeter di www.mentimeter.com. Nanti akan dimasukkan juga dipandu oleh Mas Harindra untuk masuk ke wadahnya itu, untuk bisa nanti sesi tanya jawabnya juga bisa melalui Mentimeter tersebut. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan Mas Harindra selaku pembicara kita hari ini. Beliau adalah alumni Teknik Elektro Undip angkatan 2004, lulus di tahun 2009 untuk gelar sarjananya, dan mendapatkan gelar magister di tahun 2013 juga di Universitas Diponegoro, Magister Sistem Informasi. Untuk saat ini beliau juga aktif di beberapa komunitas-komunitas. Salah satunya diantaranya adalah sebagai co-founder Padepokan Agile dan Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak. Jadi teman-teman yang
mau tahu terkait drone, nah ini salah satunya Mas Harindra ini sebagai drone enthusiast juga nih, terkait dengan teknologi tanpa awak, bisa tanya-tanya langsung ke Mas Harindra nanti. Oke, untuk saat ini beliau juga bekerja di sebagai Digital Infrastructure Transformation Lead di PT Bank BTPN. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk Mas Harindra Wisnu Pradana, waktu dan layarnya saya persilahkan, Mas Harindra. Terima kasih Mas Rifki. Mohon izin Pak Kepala Departemen Pak Agus Sofwan, mohon izin Pak Dekan, Pak Prof Agung Wibowo, izin menyampaikan materinya. Jadi tadi udah dikenalin panjang lebar ya sama Mas Rifki, dan tadi juga sudah disinggung tentang pentingnya sertifikat, makanya yang saya pasang di depan ini sertifikasi yang sudah saya raih selama di BTPN. Saya langsung masuk ke slide berikutnya. Jadi yang akan saya bahas di malam hari ini bukan tentang saya, bukan cerita tentang saya, tapi bagaimana kita memproses karir teman-teman di sini. Jadi kita bagaimana berprogres untuk karir teman-teman ke depannya. Jadi bukan tentang saya, ini akan lebih banyak tentang teman-teman yang ada di sini. Kita akan coba unleashing super power-nya teman-teman agar teman-teman bisa mengklaim future karirnya teman-teman sendiri. Jadi bukan tentang saya, sekali lagi, ini tentang teman-teman yang ada di sini. Oke, saya masuk ke slide berikutnya. Seperti tadi udah diceritakan, kita akan menggunakan Menti. Silakan teman-teman mengambil gadgetnya, bisa mengambil smartphone-nya atau buka tab baru di laptopnya, mengakses ke menti.com, dan kodenya yang ada di layar bisa dimasukkan 8650 9087 atau bisa di-scan QR code-nya. Nah, kalau teman-teman sudah masuk, biar kita melihat juga sudah ada berapa banyak yang masuk ke Mentinya, silakan teman-teman bisa klik, ada tombol love di situ, diklik aja. Nah, di malam hari ini, seperti tadi saya bilang, kita akan coba mengeksplor ya, bagaimana karir ke depan. Jadi ini bukan tentang saya, ini tentang teman-teman, bagaimana kita akan menapaki jalan karirnya teman-teman ke depan. Sambil teman-teman mencoba masuk ke Mentinya, apapun informasi yang dimasukkan ke dalam Menti ini sifatnya anonimus. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan di Menti yang mungkin sifatnya pribadi, tenang aja, nggak usah khawatir, ini hanya untuk mengeksplor dari sisi teman-teman. Jadi agar nanti kita bisa melihat bareng-bareng nih, benchmarking. Seperti apa kualitas teman-teman, apa yang bisa diimprove dari teman-teman sendiri. Tapi semua informasi yang masuk ini sifatnya anonim. Jadi teman-teman tidak perlu memasukkan hal-hal pribadi. Silakan teman-teman masukkan hal-hal yang bisa secara general. Jadi tidak perlu masukkan identitas ya di Mentinya. Ini kita semuanya sifatnya anonim. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Saya terbiasa mengawali sesi itu dengan quotes. Jadi ini ada salah satu quotes yang sudah cukup lama, sudah cukup tua dari Sun Tzu. Dia seorang apa ya? Dia seorang mentor dari tentara, mentor dari prajurit pasukan perangnya Cina pada masanya. Sun Tzu ini yang terbukti mentor yang canggih. Kenapa nggak canggih? Oleh Sun Tzu, selir-selir istana itu bisa diubah jadi prajurit. Jadi ini salah satu mentor yang luar biasa keren, dan ini salah satu idola saya sejak zaman sekolah justru. Nah, Sun Tzu ini dia mengeluarkan statement bahwa kalau kamu pengen menang beratus-ratus peperangan tanpa kalah sama sekali, ada dua hal yang kita harus ketahui. Pertama, kita harus tahu diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus tahu lawan kita. Jadi prinsipnya hanya sesimpel itu. Untuk Anda bisa memenangi peperangan Anda harus tahu dua hal. Siapa diri Anda dan siapa lawan Anda. Nah, sekarang kita coba mengingat-ingat kembali gitu ya. Kita coba merefleksikan sendiri. Kira-kira nih, seberapa baik teman-teman di sini, para peserta sesi ini, seberapa baik teman-teman mengenal diri teman-teman masing-masing. Silakan teman-teman refleksikan ke diri sendiri, kira-kira seberapa baik teman-teman mengenal diri teman masing-masing. Nah, coba kita jawab.
pertanyaan tersebut, di sini ada 3 pertanyaan, ada 3 statement. Mana yang teman-teman sangat setuju, silakan digeser ke kanan. Mana yang teman-teman tidak setuju, silakan digeser ke kiri. Kita akan coba menggali self-awareness teman-teman. Apakah teman-teman melakukan self-reflection ini rutin, sering, ataukah tidak? Dan dari self-reflection tersebut, dari teman-teman melakukan mengaca terhadap diri sendiri ya, dari teman-teman melakukan self-awareness ini, itu kira-kira teman-teman aware nggak? Apa sih sebenarnya kekuatan teman-teman? Apa kelemahan teman-teman? Karena hampir setiap interview, hal ini pasti selalu ditanyakan. Dan kalau teman-teman ingat, ini yang saya alami pada saat saya di kampus elektro waktu itu, hampir setiap kegiatan, itu kita selalu dilatih melakukan analisa SWOT. Mungkin teman-teman di sini banyak yang relate karena hampir setiap kegiatan itu kita selalu disempatkan melakukan analisa SWOT agar kita punya self-awareness. Nah, sekarang teman-teman ketika hal itu banyak terjadi mungkin di awal-awal perkuliahan gitu ya, ketika masih sering aktif di organisasi. Di teman-teman ketika dekat-dekat mau lulus, apakah SWOT itu masih dilakukan? Nah, di sini bisa dilihat ya, ternyata masih cukup banyak populasinya yang teman-teman sering melakukan self-reflection, dan awareness terhadap strength-nya ini menarik, angkanya lebih tinggi. Jadi teman-teman lebih aware terhadap strength-nya dan sedikit lebih nggak aware terhadap weakness-nya, meskipun awareness-nya terhadap weakness-nya masih tinggi ya. Oke, masih ada yang bergerak, masih ada yang mengisikan, dan ternyata kurang lebih angkanya nggak bergeser jauh. Jadi saya nggak pengen bicara itu sekedar cerita, nanti teman-teman nggak percaya, saya langsung bicara dengan data. Nah, data inilah yang akan kita bicarakan di sesi malam hari ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Saya mau menantang teman-teman, saya mau membuktikan teman-teman, benar nggak sih teman-teman aware terhadap strength dan weakness-nya? Nah, sekarang saya minta teman-teman silahkan masukkan 3 strength teman-teman yang paling kuat, 3 kekuatan teman-teman yang paling menonjol. Kalau teman-teman superhero itu, super power-nya teman-teman itu apa? Silakan dimasukkan 3 yang paling menonjol, dituliskan di mentinya. Kalau teman-teman ada yang baru join, silakan ngikutin di layar ada petunjuknya untuk masuk ke mentinya. Silakan teman-teman langsung menyesuaikan diri. Jadi apa 3 kekuatan terbesar teman-teman? Silakan dituliskan di mentinya. Sekali lagi, ini sifatnya anonim, jadi nggak akan ada yang ngejudge siapa yang menulis feedback tersebut, apa feedbacknya, nggak akan ada yang ngejudge. Ini sifatnya anonim, kita hanya ingin menggali sejauh mana kekuatan teman-teman. Oke, disiplin, luar biasa, fast learner, tanggung jawab, komitmen, emotional management, wih, mantap, fokus. Ini tanggung jawabnya nih menebal nih, berarti relatif banyak ya yang bertanggung jawab. Kemudian hard worker, critical thinking, ini yang cukup besar, cukup tebal, ini ternyata banyak yang sepakat. Jadi lulusan Elektro Undip ini hampir bisa dipastikan pasti akan bertanggung jawab. Nih, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, masih banyak yang isi terus. Nah, biasanya ketika ada interview gitu ya, kemudian kita diminta menyebutkan apa kekuatan kita, terus kira-kira orang itu langsung percaya nggak sih kalau kita bilang, wah aku fast learner, aku tanggung jawab, aku critical thinking-nya tinggi. Bisa nggak kita membuktikannya? Buktinya apa kalau kita fast learner? Buktinya apa kalau kita bertanggung jawab? Nah, teman-teman, saya kasih tips di sini, ketika teman-teman menghadapi interview, nanti dengan interviewernya itu ditanya apa strength-nya, jangan sekedar ngomong, oh saya orangnya bertanggung jawab. Tunjukkan bahwa teman-teman bertanggung jawab. Misalkan, oh saya pernah diberi tanggung jawab. Saya pernah diberi tanggung jawab, misalkan mengelola sebuah acara, menjalankan sebuah proses. Misalkan teman-teman membantu dosen, menjalankan asistensi di lab misalkan. Itu sebuah tanggung jawab. Jadi tunjukkan kalau teman-teman bertanggung jawab. Jangan sekedar bercerita. Karena semua orang tuh bisa bercerita. Jangankan teman-teman lulusan Undip gitu ya. Misalkan
pengamen di pinggir jalan, dia bisa aja bercerita, ngebluff semaunya dia, kalau dia bertanggung jawab. Nah, teman-teman sebagai lulusan Undip, tunjukkan bahwa teman-teman bertanggung jawab. Contoh lain misalkan, salah satu jawaban yang paling sering muncul ketika interview adalah, aku ini seorang yang fast learner, saya cepat belajar. Apa yang teman-teman pelajari? Tunjukkan itu. Oh, saya belajar pemrograman baru hanya dalam 2 minggu, saya langsung bisa coding, saya langsung bisa bikin sesuatu. Oh, saya belajar PLC hanya dalam 2 jam, langsung saya bisa memprogramnya. Oh, saya belajar mikroprosesor, hanya dalam waktu 1 minggu, saya langsung bisa bikin, mengaplikasikannya menjadi sebuah sistem. Tunjukkan, sekali lagi tunjukkan. Jadi teman-teman jangan sekedar cerita, kalau teman-teman bisa ini, bisa itu, saya jago di sini, saya jago di situ, tapi buktikan. Jadi buat statement teman-teman itu sebagai bukti. Saya pernah melakukan hal ini, saya pernah melakukan hal itu, saya pernah diberi tanggung jawab ini, saya pernah belajar ini dalam proses sekian, saya aplikasikan dalam bentuk apa. Itu baru dari sisi strength-nya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi weakness-nya. Nah, sekali lagi, ini sifatnya anonim, teman-teman. Nggak usah malu, nggak usah ragu-ragu. Ini sifatnya anonim, nggak akan ada yang ngejudge teman-teman. Silakan teman-teman tuangkan di sini. Sekali lagi, ini untuk improvement kita bareng-bareng. Jadi, kita dengan mengeksplor kelemahan diri kita, ini kita akan bisa melakukan improvement dari situ. Apa yang kita kurang baik, ya kita bisa kembangkan dari situ. Weakness-nya, perfeksionis. Mudah melupakan hal kecil. Kita tunggu responden berikutnya. Ambisius, luar biasa, kurang disiplin. Nah, ini menarik nih. Di halaman sebelumnya tadi ada yang strength-nya disiplin. Di halaman ini ada yang strength-nya kurang disiplin. Mungkin nanti teman-teman bisa saling ngobrol. Apa sih tipsnya agar bisa disiplin? Nanti mungkin teman-teman bisa saling diskusi di situ. Ini masih banyak yang masuk lagi. Ini ibarat kata teman-teman tuh, kalau kita lagi bicara superheroes ya, kalau teman-teman Superman, ya ini kryptoniknya teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa melawan hal ini? Bagaimana teman-teman, mungkin ada beberapa kelemahan itu yang melekat ya, tapi nggak bisa kita hilangkan, tapi kita bisa kurangi. Nah, hal yang sama ketika teman-teman di interview, itu interviewer itu nggak pengen tahu apa yang teman-teman lemah di mana. Tapi yang pengen diketahui oleh interviewernya adalah sebenarnya kelemahan itu sudah diapain sama teman-teman. Apa yang sudah dilakukan teman-teman terhadap kelemahan teman-teman tersebut. Nggak masalah kok kalau teman-teman tuh, oh saya tuh orangnya pelupa. Oleh karena itu saya biasa menggunakan catatan-catatan. Oh saya ini orangnya agak susah nge-track waktu. Makanya saya rutin bikin jadwal. Saya rutin bikin agenda. Hal-hal semacam itu yang pengen didengar oleh interviewer teman-teman nantinya ketika teman-teman mau masuk dunia kerja. Jadi nggak masalah orang punya 10 masalah ketika 10-10-nya itu ditangani dengan baik. Nggak masalah teman-teman itu punya, nggak sampai 1 juta juga sih, teman-teman punya banyak kelemahan. Selama teman-teman itu secara bertahap, bagaimana teman-teman itu mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Jadi saya mengajak teman-teman di sini untuk secara rutin teman-teman ngelakuin self reflection semacam ini. Jadi kalau saya merecall kembali ya, pengalaman saya dulu ketika masih di bangku kuliah itu biasanya ketika ada kegiatan misalkan yang paling sering itu ketika latihan dasar organisasi atau kepemimpinan. Biasanya di situ tuh kita melakukan analisa SWOT, kita tuangkan semua kelemahan kelebihan kita. Dari situ kita mengambil action itemnya apa yang mau kita lakukan terhadap hal itu. Terus biasanya di akhir tuh kita harus tanda tangan bahwa saya berkomitmen akan melakukan itu. Cuman sering-seringnya, ini pengalaman kami pribadi ya, sering-seringnya setelah selesai acara kita pulang kecapean, buku itu tertutup, komitmen kita nggak pernah kesentuh lagi. Sementara itu kesempatan besar untuk teman-teman itu jadi teman-teman yang lebih baik dibanding hari kemarin. Nah, di sini saya mengajak teman-teman, coba kita buka kembali. SWOT-nya kita, kalau udah hilang kita bikin lagi. Tapi kita bikin yang seiring dengan
dengan berjalannya waktu, kita cek kembali, kita gali kembali, explore. Apa yang bisa aku wujudkan? Bisa jadi memang teman-teman cepat belajar hal baru, tapi teman-teman sudah 1 tahun, 2 tahun, belum belajar hal baru. Ya teman-teman gali lagi, apa yang mau aku pelajari? Bisa jadi teman-teman memang pelupa, tapi itu belum diadres. Kemudian bagaimana cara membuat catatan-catatan kecil, biar aku tidak mudah lupa. Teman-teman nggak harus pilih banyak-banyak apa yang mau diimprove ya. Silakan dipilih satu, aku mau improve ini, fokus ke situ dulu. Setelah itu diimprove, berikutnya teman-teman mau improve yang lain, nggak ada masalah. Ini istilahnya Kaizen. Teman-teman improve sedikit-sedikit aja. Aku improve yang ini dulu deh. Aku mau ngelatih strength-ku dulu deh. Aku mau overcoming weakness-ku dulu, yang ini. Spesifik, tentukan goals-nya, tentukan timeline-nya sendiri, jalankan. Nanti sering berjalannya waktu, teman-teman cek lagi. Yang kemarin aku jalankan berhasil nggak? Bisa nggak? Oh ternyata susah, ternyata nggak bisa. Nggak apa-apa. Teman-teman bisa lakukan improvement yang lain. Oh ternyata berhasil, sukses. Lanjut. Jangan berhenti di situ, jangan cepat puas. Teman-teman, tingkatkan self-awareness over time, improve sedikit demi sedikit. Nah, ini dari sisi teman-teman sendiri. Dari dalam teman-teman sendiri. Saya mau mengangkat sebuah paradoks. Ini tadi juga disebutkan ya, banyak lulusan itu yang susah cari pekerjaan. Jangan salah teman-teman, banyak penyedia layanan pekerjaan, banyak penyedia pekerjaan, itu yang susah mencari kandidat juga. Jadi, ini sebuah paradok ya, kalau kita mikir komoditas gitu ya, supply-nya banyak, demand-nya banyak, meet, selesai. Tapi di bidang pekerjaan, begitu banyaknya tenaga kerja, belum tentu terserap sama lapangan pekerjaan. Padahal lapangan pekerjaan banyak juga, tapi mereka juga struggling mencari kandidat. Sementara kandidat banyak sekali, mereka juga struggling mencari pekerjaan. Apa ini yang sedang terjadi? Jadi saya punya sebuah hipotesa bahwa ini bukan soal kandidat itu mana yang terbaik, mana yang terburuk, tapi lebih seperti apa ya, kalau teman-teman melakukan analisa di spektrum frekuensi gitu ya. Jadi tiap kandidat sama tiap pekerjaan itu ada spektrumnya masing-masing. Bukan berarti kandidat A, B, C itu pasti lebih baik dari kandidat yang lainnya. Enggak juga. Tapi di bidang tertentu, di spektrum tertentu, dia lebih tinggi. Ini sengaja saya munculkan di sini ilustrasinya kayak kalau teman-teman main game gitu ya, biasanya kan karakter di game itu kan ada berbagai macam skill-nya. Ada strength-nya berapa, kemudian agility-nya berapa, vitality-nya berapa, intelligence-nya berapa. Itu kan berbagai spektrum. Bisa jadi ada satu orang yang intelligence-nya tinggi sekali, tapi strength-nya nggak ada. Sebaliknya, ada orang yang kuat banget, powerful, strength, tapi dia nggak begitu intelligence. Nah, apakah orang yang pintar itu selalu lebih baik dari orang yang kuat? Belum tentu. Dari kacamata pekerjaan, tergantung bidang pekerjaannya. Ini yang saya sebut sebagai spektrum ya. Jadi, nggak satu kandidat itu lebih baik dari kandidat lain, tapi lebih cocok nggak spektrumnya. Makanya kalau teman-teman yang main di komunikasi, kalau frekuensinya cocok itu kan resonansi ya. Nah, sama antara pekerjaan dengan kandidatnya, itu ada spektrum frekuensinya. Kalau cocok ya resonansi, keterima. Kalau nggak cocok ya nggak masuk. Meskipun IPK-nya tinggi cum laude gitu ya. Tapi ketika spektrumnya nggak cocok, bisa jadi nggak keterima. Nah, spektrum ini apa aja? Kita coba bedah bareng-bareng ya. Sekali lagi saya minta feedback-nya juga dari teman-teman. Di masing-masing spektrum ini seperti apa kira-kira menurut teman-teman? Nah, yang paling basic itu ada 6 ini. Ini basic dan teman-teman harus punya semuanya. Nggak harus semuanya tinggi, tapi sebaiknya teman-teman itu kuasai semua ini. Yang pertama tentunya komunikasi. Ini yang bisa menyambungkan antara kita dengan pekerjaan kita. Komunikasi itu minimal kita bisa menyampaikan apa intention kita. Nggak sekedar ngasih informasi ya, tapi kita bisa menyampaikan intention kita. Kemudian attitude ini jadi satu hal yang nggak bisa dipisahkan dari
interaksi kita dengan manusia, sesama manusia. Apalagi notabene kita sebagai karyawan yang baru mau masuk gitu ya. Attitude ini bisa sangat dilihat oleh interviewer. Yang ketiga adalah perseverance. Bukan soal berapa sering kita gagal, tapi lebih setelah gagal itu kita bangkit lagi atau enggak. Nah, perseverance itu ada di situ. Seberapa gigih kitanya dalam menghadapi kegagalan, kita masih berani lanjut. Kemudian critical thinking. Critical thinking itu nggak sekedar menerima, oh ada A, oh ada B. Tapi ada kejadian-kejadian yang dia lihat itu memicu sesuatu. Memicu pemikiran dia. Ini harusnya bisa diperbaiki nih. Orang kalau nggak punya critical thinking, melihat sesuatu yang sering dia lihat, ya udah biasa aja. Tapi orang dengan critical thinking, meskipun itu sesuatu yang sering kita lihat, sudah terkesan biasa, tapi kalau ada yang nggak benar, dia pasti terbersit untuk membenerin. Yang berikutnya adalah emotional control. Bagaimana teman-teman bisa mengendalikan emosinya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah situational awareness. Di mana teman-teman itu nggak perlu dikasih tahu kalau ada kejadian-kejadian di sekitarnya itu teman-teman paham. Teman-teman punya sensor, istilah saya radar. Teman-teman punya radar yang kuat terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya. Dan yang menarik di situational awareness ini satu hal yang mungkin terasa sepele, tapi ini bisa jadi informasi yang kuat untuk teman-teman gunakan nantinya. Jadi untuk melatih situational awareness itu nggak hal yang susah. Teman-teman ngobrol dengan satpam, teman-teman ngobrol dengan tukang parkir, teman-teman ngobrol dengan pengamen, itu kadangkala ada hal-hal di sekitar teman-teman yang mungkin orang nggak banyak yang tahu. Itu teman-teman bisa melatih untuk bisa meningkatkan situational awareness. Ada kejadian apa belakangan ini? Ada yang menarik apa di sekitar sini? Nah, ini basicnya, yang paling basic. Yang berikutnya adalah ada juga yang sifatnya binary. Nah, di sini sudah mulai semakin berspektrum. Kalau yang basic tadi diharapkan teman-teman semuanya menguasai, kalau ini mulai binary. Teman-teman itu cenderung orangnya detail atau orangnya general summary aja, high level. Teman-teman cenderung progresif atau konservatif. Silahkan digeser. Kalau yang kiri ke kiri, yang kanan ke kanan. Kemudian statement yang tiga, teman-teman cenderung submisif, relatif lebih nurut orangnya, atau dominan, maunya ngambil kendali. Nah, yang keempat, teman-teman orang di belakang layar, strategic planner, atau orang-orang yang ada di front line, tactical executor, orang-orang yang melaksanakan di lapangan. Nah, silakan teman-teman dipilih, yang kanan atau yang kiri. Nah, yang terakhir yang menarik adalah teman-teman orang yang pintar atau cerdas. Karena buat elektro-undip nggak ada pilihan ya, bodoh nggak ada pilihan. Teman-teman harus pintar atau cerdas. Silakan teman-teman pilih kanan-kiri. Yang kanan atau yang kiri nggak ada satu yang lebih baik dari yang lainnya. Ini hanya soal binary. Karena ada orang yang memang cenderung ke kiri, ada yang cenderung ke kanan. Dan tiap-tiap skill ini itu ada pekerjaan tertentu yang memang membutuhkan condong ke salah satu sisi. Misalkan, orang yang detail itu cocoknya ya jadi auditor, misalkan, jadi QC. Itu cocok di situ. Orang yang general summary itu biasanya relatif orang-orang yang melakukan banyak hal sekaligus dalam waktu cepat. Jadi dia bisa langsung membaca pola, hanya melihat sepintas. Kemudian orang-orang yang progresif itu kalau di IT, karena saya bidangnya di IT, progresif itu orang-orang development biasanya. Sementara yang konservatif itu biasanya orang-orang operasional. Jadi kalau development itu kan dia mindsetnya nambah hal baru, bikin fitur baru, ngasih fasilitas baru, function baru. Sementara yang konservatif itu ya bagaimana sistem ini stabil, aman, nggak banyak gangguan, itu orang-orang konservatif biasanya. Sementara submisif atau dominan, itu biasanya kalau submisif itu dia orang-orang yang lebih bisa demokratis, lebih bisa mengakomodir bagaimana kebutuhan. Ibarat kata kalau di layanan perbankan, misalkan ini orang-orang yang cocok di area pelayanan, area service. Karena dia mendengarkan, gampang.
ketika teman-teman sudah certified di bidang tertentu, ya perusahaan yang menginterview teman-teman nggak akan bisa menyanggah. Oh, ini udah certified, apalagi sertifikasi internasional. Saya sedikit cerita, zaman saya dulu sertifikasi itu biayanya nggak murah dan belum difasilitasi dari kampus, sehingga terus apakah kita diem aja, apakah kita berpangku tangan? Ya enggak juga. Makanya di sini saya cantumkan ada 2 item lain untuk membuktikan seberapa profisien teman-teman. Yang selain sertifikasi, yang kedua adalah di dunia maya itu sudah sangat banyak online assessment yang akan memvalidasi skill teman-teman di bidang tersebut. Nah, saya sangat menyarankan teman-teman ngambil ini. Di dunia maya banyak banget teman-teman bisa ambil di Pluralsight, itu di sana ada skill IQ. Kemudian kalau di LinkedIn itu di sana juga ada skill assessment. Itu free dua-duanya. Jadi teman-teman silakan ambil, register, ambil aja mana yang bidang-bidang yang menurut teman-teman bisa. Dicoba aja. Dan jangan lupa, begitu teman-teman berhasil, dipublikasi aja di media sosial, misalnya di LinkedIn gitu. Kalau teman-teman lihat di LinkedIn saya sangat banyak menyantumkan hal semacam ini. Itu juga salah satu cara untuk positioning diri kita. Jadi kayak tadi Mas Rifki udah mention ya, agar kita tahu value-nya kita gitu. Nah, dengan kita tahu value kita share, organisasi, perusahaan yang akan ngerekrut itu tahu value-nya kita. Nah, zaman saya dulu, online assessment kayak gini juga masih sangat susah. Masih ada opsi yang ketiga. Kita dapatkan acknowledgement dari komunitas. Dulu itu ketika saya bilang saya jago Linux, orang nggak akan percaya. Saya nggak pegang sertifikasi apa-apa. Dulu Red Hat masih sangat mahal. Selain Red Hat, belum ada sertifikasi. Apa yang saya lakukan? Apakah saya diem aja? Enggak. Dulu saya aktif di 2 organisasi, di komunitas Ubuntu Semarang, sama di KPLI, Komunitas Pecinta Linux Indonesia. Dengan aktif di 2 organisasi itu, saya sering ikut kegiatan-kegiatan mereka, foto saya sering nongol di websitenya mereka, orang akan percaya kalau saya jago Linux. Bahkan deket-deket saya mau lulus, ini masih mahasiswa, saya sempat diundang salah satu institusi anak perusahaannya Indosat waktu itu untuk ngisi training. Seorang mahasiswa ngisi training tentang Linux, pesertanya karyawan yang sehari-hari mereka sudah menghadapi Linux karena aktif di komunitas. Jadi nggak ada cara yang mahal untuk mencapai profisiensi. Teman-teman banyak cara untuk ke sana dan nggak semuanya itu berbayar. Teman-teman bisa cari jalur semaksimal mungkin dimanapun di internet sekarang sudah sangat banyak dan komunitasnya nggak lagi lokal. Teman-teman mau ikut komunitas internasional dimanapun sekarang semakin terbuka. Apalagi sejak pandemi itu sangat memudahkan teman-teman untuk mengakses semacam ini webinar yang disajikan oleh organisasi di internasional itu sangat terbuka sekali. Nah, profisiensi itu yang akan membawa teman-teman ke interview. Tapi interview itu teman-teman lulus atau tidak, balik lagi ke personal skill-nya teman-teman. Jadi nanti hasil dari ini saya akan ekspor, tadi teman-teman udah mereview dirinya sendiri, nanti ini mungkin juga bisa jadi bahan untuk himpunan. Jadi nanti kalau merencanakan kegiatan-kegiatan ke depan, pembekalan kepada adik-adik mahasiswa, baik yang baru masuk banget, dari awal mungkin kita bisa jadi kita siapin personal skills-nya, mana yang mungkin persentasenya relatif paling di bawah, kita bisa fokus untuk meningkatkan di situ. Nah, kita sudah ngomong berbagai macam ya, sekarang saya pengen tahu nih, sebenarnya pekerjaan seperti apa sih yang pengen teman-teman pengenkan, atau teman-teman di sini tuh pengen jadi apa dalam waktu mungkin 5 atau 10 tahun lagi. Ini juga sesuatu yang sering ditanyakan ketika interview. Sebenarnya teman-teman di sini pengen jadi apa dalam, mungkin pertanyaan seringnya begini ya, apa yang kamu lihat dalam diri kamu di 5 atau 10 tahun kemudian? Profesional? Atau mungkin bidang tertentu? Mungkin teman-teman bisa lebih spesifik, oh saya pengen jadi apa? Saya sambil cerita, teman-teman, jadi kalau kita bicara di dunia perbankan gitu ya, kalau teman-teman pikir primadonanya itu dari orang-orang ekonomi, orang-orang manajemen, teman-teman salah.
Di dunia perbankan, primadonanya justru orang-orang teknik. Hampir semua bank itu pasti ada orang tekniknya. Dan populasinya itu nggak sedikit. Teknik ini memang saat ini didominasi oleh teman-teman yang di informatika. Tapi jangan salah, kalau teman-teman melihat sejarahnya BTPN, jadi sebelum yang sekarang dipegang PJS, CEO-nya BTPN sebelumnya, Pak Ongki Wanajatidana, itu dia orang teknik mesin. Jadi teman-teman kalau pengen berkarir di dunia perbankan ya seperti saya misalkan, silakan teman-teman explore. Saya berani menjamin hampir di semua lini, di semua bidang di perbankan, itu teman-teman teknik ya, specifically dari fakultas teknik, itu teman-teman bisa masuk. Mau jadi frontliner, kalau penampilannya lumayan, mau jadi back office, mau jadi IT, mau jadi general affair, mau jadi sekretariat perusahaan, itu teman-teman sudah punya mindset yang cukup untuk bisa masuk ke sana. Itu kalau dari dunia perbankan. Nah, saya pengen cerita nih, what do you want to be-nya saya. Saya capture dulu di sini. Saya pengen teman-teman jangan berhenti mengejar mimpinya teman-teman. Saya pengen cerita, ketika saya mau mempersiapkan sesi hari ini, saya ngobrol dengan Mas Imam nanya kan, saya konsentrasinya apa? Mimpi saya sebenarnya, saya itu suka robotik, saya suka drone, saya suka pesawat. Tadi mungkin udah diceritakan ya. Logikanya pasti, wah ini pasti masuknya ke kontrol. Tapi saya berpikir, pada saat itu, kontrol itu lulusannya jarang yang di bidang kontrol. Sekalinya dapat pekerjaan di bidang kontrol, itu dapatnya di luar negeri. Di Indonesia waktu itu masih jarang di bidang kontrol. Alat-alat semuanya dari Italia. Jadi, saya memainkan strategi. Ya udahlah, kenapa saya nggak cari pekerjaan yang mudah, yang menghasilkan, lalu saya kejar mimpi saya. Dan itu kejadian, teman-teman. Jadi saya masuk ke Infocom. Akhirnya dibimbing dengan Pak Agus Sofwan juga, termasuk saya pertama kali bekerja menghasilkan gaji gitu ya. Saya supervisor directnya itu Pak Agus Sofwan. Saya dulu membantu Pak Agus di tim UM Undip tahun 2008 dan 2009. Dari bekerja, kemudian ketika saya masuk ke perusahaan, itu saya setiap interview, saya nggak pernah bilang saya fresh graduate. Thanks to Pak Agus Sofwan, ada gaji yang saya sudah pernah terima, ada supervisor sebelumnya, kontaknya, itu saya bisa provide semua informasinya, karena memang saya sudah pernah bekerja. Di samping itu juga saya waktu itu banyak freelance, ngisi workshop, training di kanan-kiri, terutama soal Linux, kemudian server, kemudian saya pernah ngambil proyek juga, masang-masang jaringan, point-to-point, manjat-manjat tower. Jadi, strategi saya waktu itu, yang penting saya dapat kerjaan, saya pegang duit, setelah itu saya kejar mimpi saya. Begitu saya lulus, saya sudah duduk di dunia kerja waktu itu, kemudian saya masuk ke BTPN. BTPN ini perusahaan kedua saya. Saya masuk ke BTPN, saya lanjutkan S2. Di 2013 ketika saya ngambil tesis, mimpi saya satu persatu mulai saya kejar. Saya pengen bikin robot, ya udah, tesis saya, kalau teman-teman googling, tesis saya itu seputar robotik. Jadi robot, tapi jurusan saya kan sistem informasi, yang penting robotnya bisa diproses. Saya proses informasi robotik itu dengan OLAP. Saya kawinkan mimpi saya dengan studi saya. Nah, dari situ berlanjut terus, oke, saya bikin robot udah bisa, saya harus bisa bikin pesawat. Ya udah, saya lanjutkan bikin pesawat. Terwujud di tahun 2016. Di 2016 saya diundang oleh TNI AL. Jadi di STTL, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut di Surabaya, saya diundang ke sana, diminta membantu tim sana untuk mendevelop drone. Jadi drone yang digunakan untuk observasi sekaligus waktu itu misinya agak berat. Kita harus menjatuhkan munisi, tapi memang dummy ya, bukan asli gitu. Ya udah, saya jalani, saya proses. Akhirnya terwujud juga mimpi saya yang kedua. Saya udah bikin robot, saya udah bikin drone, bahkan drone ini digunakan oleh militer
di Indonesia. Jadi meskipun teman-teman sudah bekerja gitu ya, meskipun teman-teman nantinya sudah duduk di posisi di pekerjaan, sudah pegang title, jangan berhenti ngejar mimpinya teman-teman. Karena mimpinya teman-teman ini yang akan memberi energi bagi teman-teman buat bisa terus melangkah ke depan gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan dulu ke Mas Rifki, mungkin bisa dipandu tanya jawabnya. Atau teman-teman tadi udah pada masukin pertanyaan ya di Menti ya. Gimana Mas Rifki, mau dipilih-pilih dulu pertanyaannya atau kita langsung dari voter atas? Oke, luar biasa ya Mas Harindra atas beberapa pemaparan yang buat saya aja masih relate, apalagi buat teman-teman yang baru mau lulus, buat saya aja masih relate banget. Oke, di sini ada yang total masuk, ada 6 pertanyaan, Mas. Mungkin skemanya kita urutkan dari yang like-nya paling banyak, artinya kan banyak yang butuh jawaban atas hal Banyak itu. yang relate ya. Betul. Ya. Mungkin ini pertanyaan pertama, mana yang lebih baik Mas antara orang yang memiliki spektrum yang menonjol di salah satu atribut atau orang yang spektrumnya merata tapi biasa saja? Monggo dijawab. Oke, Mas ini Harindra. menarik nih. Ini menarik nih. Total Gini like-nya teman-teman. sampai 10 loh Mas. Ini tinggi sekali. 10. Tadi baru 8 kayaknya nambah terus. Makanya. Oke. Jadi gini teman-teman. Tuh udah nambah lagi. Ada satu istilah ya yang mengibaratkan skill kita itu dalam apa? Kita menggambarkan lah skill kita. Misalkan ada beberapa skill. Ada orang yang spesialis, dia topiknya cuma satu topik kuat banget. Itu istilahnya I-shape. I vertikal kayak huruf I. Ada orang yang generalis. Generalis itu dia tahu banyak hal, tapi nggak ada yang menonjol. Horizontal ya. Ada yang I-shape, yang horizontal saya lupa istilahnya. Nah, saya ngajak teman-teman itu buat T-shape. T-shape itu apa? Teman-teman tetap punya satu hal yang menonjol, punya satu strength yang teman-teman asah. Ibarat kata teman-teman punya pedang, itu minimal ada satu pedang itu yang tajam banget, siap perang gitu, siap tempur. Sambil teman-teman siapin belati-belati yang lain. Makanya bentuknya T. Tetap ada satu yang menonjol, tapi teman-teman punya beberapa skill yang itu mungkin cuman kulitnya, mungkin teman-teman sekedar aware, tapi teman-teman tahu. Contoh lah yang simple, misalkan dari elektro, oh teman-teman mikroprosesornya dalam banget, nilainya bagus banget, teman-teman suruh jelasin A sampai Z, teman-teman katam. Itu bagus, tapi teman-teman perlu punya juga T-nya yang horizontalnya. Jadi ada beberapa aspek, misalkan, sinyal, aku tahu lah, meskipun nggak detail banget, nggak bisa ngitung detail, tapi aku tahu konsepnya. Oh, coding, aku tahu konsepnya, meskipun aku nggak jago banget, dan seterusnya. Jadi teman-teman minimal siapin jadi T-shape. Nah, seiring berjalannya waktu, nanti ketika teman-teman terjun di dunia kerja, itu mulai kelihatan di spesifik pekerjaan teman-teman itu yang dibutuhin apa aja. Baru dari situ, belati-belati teman-teman yang lain, teman-teman asah yang sesuai pekerjaan teman-teman. Jadi ketika masuk T, nanti teman-teman pelan-pelan bikin com-shape. Com-shape itu ada garisnya di atas, terus ada beberapa yang agak tajam ke bawah. Jadi kayak sisir gitu. Mungkin 2 dulu. Mungkin berikutnya tambah 1 lagi, 3, dan seterusnya. Jadi tetap teman-teman berangkat dari T-shape dulu. Ada satu yang kuat mendalam, ada beberapa yang general, teman-teman aware. Nah, nanti pelan-pelan teman-teman tambahin satu persatu untuk bisa lebih mendalam. Oke. Ini ada pertanyaan yang sebenarnya urutannya ketiga nih Mas. Cuma nyambung sama pertanyaan pertama, jadi saya duluin. Dengan jumlah like-nya 6. Pertanyaan yang urutan ketiga, betul. Generalis versus spesialis, manakah yang paling dibutuhkan saat ini dan bagaimana skill development timeline yang baik terkait keduanya? Monggo dijawab Mas Harindra. Secara nggak langsung ketika teman-teman masuk ke teknik elektro, itu teman-teman sebenarnya sudah punya T-shape. Satu di konsentrasi teman-teman yang mendalam, dan teman-teman punya 3 konsentrasi lain yang minimal dasarnya teman-teman punya.
Jadi ini sebenarnya bukan pilihan ya, karena teman-teman sudah dibekali itu secara teknis. Nah, manakah yang paling dibutuhkan saat ini dan bagaimana skill development-nya? Yang penting adalah apa bekal yang teman-teman sudah bawa itu teman-teman siap untuk implementasikan ketika ketemu masalahnya. Gitu. Jadi tetap ada pekerjaan yang mungkin butuh generalis banget, butuh spesialis banget ada. Bahkan ada juga yang ternyata ilmu dari bangku perkuliahannya akhirnya nggak kepake. Tapi jangan lupa teman-teman punya mindset yang tergoreng ketika teman-teman kuliah. Itu juga sesuatu yang berharga. Karena kalau teman-teman kuliahnya nggak di Elektro Undip, mungkin itu nggak akan sekuat apa yang teman-teman dapatkan di kampusnya. Karena culture di sekitar teman-teman itu juga satu pembelajaran yang mungkin teman-teman nggak bisa buktikan. Tapi behavior teman-teman dalam menghadapi masalah, dalam menyelesaikan problem solving gitu ya, menghadapi situasi yang berat, itu akan muncul dengan sendirinya. Ini satu hal yang mungkin nggak muncul di transkripnya teman-teman, tapi di alam bawah sadar teman-teman itu stempelnya udah kuat di situ. Jadi dua-duanya ada pekerjaan yang membutuhkan development timeline yang baik terkait keduanya. Teman-teman bisa menjadi dua-duanya juga. Gitu. Bisa jadi teman-teman sampai ke depannya terus-terusan jadi generalis atau terus-terusan jadi spesialis, bisa juga. Ada dua jalur ya, kalau teman-teman jalur karir itu memang ada jalur spesialis yang selalu nambahin hal-hal yang masih sejalur gitu. Ya misalkan teman-teman kayak Pak Dekan tadi, Prof. Agung, itu kan dia gelarnya kan makin banyak, tapi kan tentunya ini linear ilmunya. Nah, itu kalau teman-teman mau jadi spesialis terus-terusan, nggak apa-apa, ilmunya linear terus. Kalau teman-teman pengen jadi generalis, biasanya jalurnya manajemen. Nah, ini contohnya Pak Dekan ini dua-duanya jalan nih. Sebagai spesialis jalan, ilmunya linear sampai gelarnya profesor. Generalisnya juga jalan, karena dia harus bisa mengelola jurusan di luar bidangnya dia sendiri. Nanti ketika teman-teman, misalkan teman-teman memilih jadi manajer atau jadi leader di organisasi atau di perusahaan, teman-teman harus bisa mengelola orang-orang yang mungkin bidangnya di luar teman-teman. Nah, di sini ilmu sebagai generalisnya juga teman-teman perlukan. Gitu Mas Rifki? Oke Mas, mudah-mudahan terjawab sih buat yang pertanyaan 2 di atas tadi nih. Dan ternyata memang seiring berjalannya Mas Harindra jawab, itu like-nya jadi nambah, dia jadi urutan 2 juga tuh Mas. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan peringkat ketiga, like punya 7 like dia, yaitu dalam meningkatkan jenjang karir, pengalaman adalah hal penting untuk naik level. Berapa lama waktu ideal yang diperlukan untuk menimba pengalaman terlebih dahulu sebelum naik level dalam kurung gaji? Yang ideal Silakan, ya. Mas Harindra. Idealnya kalau bisa satu hari deh. Besok naik gaji lagi gitu kalau bisa. Tapi bener loh, kalau teman-teman bisa nggak ada masalah. Dan sekarang udah banyak orang-orang yang naik gajinya itu nggak tanggung-tanggung gitu dalam waktu hitungan minggu. Contoh misalkan YouTuber, hari ini view-nya 10, minggu depan dia posting baru view-nya 15 dan seterusnya. Itu kan dia mengusahakan naik gajinya dalam rentang waktu atau frekuensi yang sangat sangat cepat. Tapi kalau normalnya di perusahaan, ketika perusahaannya sehat, itu hampir setiap tahun itu pasti naik gaji. Hampir setiap tahun pasti naik gaji ketika perusahaannya sehat. Dan teman-teman jangan puas ketika teman-teman naik gaji. Nanti kalau dari perusahaan ya. Karena kenaikan gaji teman-teman itu belum tentu signifikan dibanding yang lain. Nah, ini yang teman-teman perlu ingat. Ada kalanya perusahaan itu memberikan kenaikan gaji itu ya udah sih semua karyawan dinaikin gajinya. Ya meskipun cuma naik 100.000, 200.000 gitu. Jadi jangan sekedar wah naik gaji nih, jangan cepat puas sekali lagi. Teman-teman harus berikan yang terbaik buat perusahaan dan jangan turunkan kualitas teman-teman hanya karena gaji. Contoh misalkan gini, ketika teman-teman digaji let's say 10 juta. Sementara kualitas teman-teman 15 juta. Kira-kira teman bekerja dengan kualitas 15 juta atau 10 juta? Ketika kualitas teman-teman 15 juta, kerjakan dengan kualitas 15 juta.
Jangan kerjakan dengan kualitas 10 juta, meskipun gaji teman-teman 10 juta. Terus yang 5 juta gimana? Ya nanti akan ada kembaliannya di belakang. Tenang aja teman-teman, rezeki itu nggak akan hilang. Dan kalau memang di dunia ini rezekinya belum turun, nanti di akhirat akan dikembalikan. Insya Allah itu ya, ada janji. Yang jelas gini, ketika teman-teman itu kualitasnya tinggi, meskipun dimintanya segini ya, berikan extra mile-nya kepada perusahaan teman-teman. Karena itu akan sangat, perusahaan teman-teman akan sangat menghargai teman-teman. Dan di saat yang nggak diduga-duga, teman-teman bisa jadi akan dibeli hal yang lebih gitu. Yang saya sendiri ngalami, karena saya sudah terbiasa, apa ya, kalau tadi banyak yang bilang nanti masuk dunia kerja itu sesuatu yang, wah kita masuk tantangan baru gitu. Saya justru sebaliknya, ketika saya masuk perusahaan lebih tepatnya, ketika saya masuk perusahaan, saya ngerasa, oh, kerja tuh ternyata cuman gini aja ya. Nggak sesusah ngadepin asisten praktikum, nggak sesusah ngadepin apa namanya, tantangan-tantangan di kampus itu. Saya ngerasa ya, tantangan saya selama di kampus itu jauh lebih menantang gitu loh. Wah ternyata kerja gini aja gitu. Saya dikasih, awal-awal saya ikut di perusahaan, saya dikasih tugas bikin laporan mingguan yang selesai dalam waktu 1 jam. Terus masa iya saya kerja seminggu cuma 1 jam? Critical thinking saya mulai main di situ. Ya udah, apa yang aku bisa improve, aku improve. Apa yang aku bisa perbaiki, aku perbaiki. Aku nggak disuruh. Tapi ketika aku punya critical thinking, ya jangan dibiarin nganggur. Apa yang aku bisa improve di sekelilingku, nah ini, kita sudah main influence-nya. Jadi ketika teman-teman punya job desk-nya 10, tapi teman-teman punya cukup waktu, cukup tenaga, cukup kompetensi, dan kualifikasi untuk mengerjakan 15 item, kerjakan 15. Nanti yang 5 itu tiba-tiba muncul, kamu keren kerjaannya, lebih dari yang saya expect. Ini saya naikin gajinya, lebih dari teman-teman yang lain. Kalau teman-teman ngerasa, apa namanya, wah aku kok belum dihargai juga, nggak apa-apa. Kerjain sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jangan biarkan teman-teman terbatas hanya dengan job desk. Kalau teman-teman bisa lebih, kerjakan lebih. Jadi jangan nunggu, aku nanti kalau dinaikin gajinya, aku ngerjain ini deh. Dibalik mindset-nya. Aku bisa ngerjain ini, kerjain aja. Nanti benefitnya akan kembali di belakang. Oke, Mas Rifki. Oke, Mas Arindra. Nice banget. Mungkin satu pertanyaan lagi ya sebelum nanti Mas Satu lagi boleh? Closing statement. Di pertanyaan yang bagaimana cara mengimplementasikan, mengedukasikan, dan menginfluenskan Agile dan Scrum pada project management di lingkungan yang awam? Oke, ini menarik nih. Kayaknya agak berat sih. Ini menarik nih, karena ini yang benar-benar, ini yang sedang aku lakukan saat ini. Jadi saya kasih sedikit background dulu ya, mungkin bagi teman-teman yang belum aware. Jadi Agile itu sebuah manifesto yang dicetuskan oleh pakar-pakar di software development di 2001, dulu di Utah. Tahun 2001 ada 17 orang ngumpul. Kebetulan saya nggak diundang gitu ya, jadi saya cuma dengar ceritanya aja. 17 orang, ini pakar-pakar software development gitu, mereka udah jago-jago, mereka ngumpul itu mereka ya curhat juga, gibah gitu loh, gibahin perusahaannya masing-masing. Wah di kantorku nih ribet, mau bikin ini aja susah, approvalnya ini itu segala macam, semuanya cocok-cocokan cerita di organisasi masing-masing. Ternyata memang polanya mirip-mirip, sehingga mencetuskan Agile Software Development Manifesto yang teman-teman bisa akses di agilemanifesto.org. Di situ ada 4 values dan 12 principles, yang mana prinsip-prinsipnya itu mereka lebih adaptif. Mereka lebih, kalau dulunya project management itu yang penting scope-nya segini, budgetnya segini, timeline-nya segini, ya udah itu dikunci. Sementara Agile itu lebih ke arah value. Kalau memang scope ini nggak mendeliver value, ada hal lain yang lebih valuable, kita ubah scope-nya. Kalau dengan budget segini aku sudah bisa mendeliver value, ya udah cukup. Kalau dengan timeline yang berbeda, value-nya lebih baik, ya aku ubah timeline-nya. Nah, Agile itu bergerak dengan lebih progresif,
Kemudian salah dua pencetusnya Agile Manifesto, ada dua yang ikut menandatangani Agile Manifesto pertama itu, namanya Ken dan Jeff. Dua orang itu menciptakan Scrum. Sebenarnya Scrum ini lebih lama, dia itu dari tahun 95. Jadi konsep Scrum itu diangkat tahun 95 di salah satu seminar. Nah, pada saat Agile Manifesto tahun 2001, itu dua orang yang mencetuskan Scrum ini ikut hadir juga di situ. Nah, sehingga Scrum ini juga jadi salah satu landasan berpikir Agile Manifesto. Sebaliknya, Scrum juga pada akhirnya diperbaiki, diperbaharui agar sesuai dengan Agile Manifesto. Nah, Agile Manifesto ini kan berangkat dari dunia software development. Sementara saya di area infrastruktur. Buat teman-teman yang mungkin belum aware juga, infrastruktur di IT itu lebih ke servernya, jaringannya, security-nya, services-nya, database-nya, hal-hal semacam itu. Itu lebih di infrastruktur di situ. Bagaimana cara kita mengimplementasikan, mengedukasikan? Saya cerita sedikit langkah yang saya lakukan di kantor saya, di pekerjaan saya sekarang. Pertama itu saya ngajak teman dulu. Saya cari teman dulu. Siapa yang mau ikut volunteer? Kita belajar bareng-bareng yuk. Jadi dari tim saya, divisi saya itu isinya ada 150-an orang. 150-an orang yang bekerja di area infrastruktur. Waktu itu volunteer hanya sekitar 20 orang. Dari 150 ada 20 orang. Nggak apa-apa. 20 orang ini kita belajar bareng tentang Agile, tentang Scrum. Bener nggak sih ini valuable buat diimplementasikan di tempat kita? Jadi jangan serta-merta kata konsultan ini keren kita ikut. Nggak juga, nggak bisa gitu juga. Karena ini kan organisasi kita. Nah, dengan punya teman, kita belajar bareng, kita explore bareng, meskipun 20 orang itu sisa tinggal 6 orang, namanya belajar kan nggak semua semangat juga, lama-kelamaan hilang, tinggal 6 orang. Nah, 6 orang inilah yang dengan semangat yang kuat, kita bikin tim kecil, kita bentuk transformasi. Sehingga jadi digital infrastruktur transformation. Jadi infrastruktur yang tadinya konvensional, kita ubah menjadi lebih digital. Digital di sini bukan kayak yang kita pelajari di kampus ya, digital dan analog ya, diskrit dan linear gitu. Tapi ini lebih ke sesuatu yang lebih modern, infrastruktur yang lebih modern, di mana ya alhamdulillah dengan kita belajar bareng, kita punya teman, di situ kita temukan apa yang kita butuhkan. Jadi nggak sekedar kita dengerin konsultan, kita temukan apa yang kita butuhkan dan kita implementasikan bareng-bareng. Sehingga kami berhasil menerapkan transformasinya. Saat ini sistem kita udah lebih bisa mendengarkan customer. Bahkan kita bisa tahu kalau ada sistem yang problem sebelum ada yang komplain. Kemudian kita bisa pindahkan workload kita, misalkan servernya semakin berat, dia bisa secara adaptif untuk pindah kemana, workloadnya yang bisa lebih ringan, kita lebih bisa mengelola, memanage infrastruktur kita dengan lebih baik. Jadi kita nggak berangkat dari kaidahnya, tapi berangkat dari value-nya dulu. Berangkat dari kebutuhannya dulu, sehingga yang pengen kita tuju itu bukan agar organisasi kita lebih agile, tapi agar organisasi kita lebih efektif, lebih efisien. Jadi kita berangkat dari purpose, bukan berangkat dari teori. Nah, dengan begitu proses implementasinya akan lebih mudah, karena tujuan kita jelas. Jadi kayak Agile dan Scrum ini, itu lebih ke cara kita mencapai tujuan. Ini bukan tujuannya. Mungkin itu jawaban dari saya, Mas Rifki. Oke, siap. Sayang banget nih ya, sebenarnya ada 10 pertanyaan, cuma berhubung dengan waktu dan sudah diingatkan juga oleh timekeeper, jadi baru bisa kejawab 4 nih Mas Rindra. Mungkin yang pertanyaan lainnya bisa dijawab nanti, kita jawab melalui panitia ya Mas Rindra ya. Nanti saya akan jawab secara tertulis. Ya, nanti akan dijawab dan akan dikoordinasikan dan serta distribusikan melalui panitia untuk jawaban-jawaban. Jadi teman-teman yang udah ngisi pertanyaan jangan khawatir, semua akan dijawab oleh Mas Harindra. Mungkin setelah ini selanjutnya adalah masuk ke closing statement Mas Harindra. Monggo dipersilahkan. Oke, saya belum closing dulu, saya mau nanya dulu ke teman-teman dari sesi malam hari ini.
Kira-kira apa saja yang teman-teman dapatkan dari sesi hari ini? Apa insight yang teman-teman dapatkan? Saya pengen dengar kembali dari teman-teman. Apakah ada hal yang positif, ataukah mungkin ada kritik juga boleh dituliskan di sini. Wah, Mas Harindra gimana? Nggak apa-apa juga, silakan dituangkan di sini. Apa saja yang teman-teman oleh-oleh ya, yang teman-teman bawa dari sesi malam hari ini, silakan bisa dituangkan di mentinya. Sekali lagi ini anonim, kalau teman-teman mau nyindir, mau ngeritik saya, nggak apa-apa, dituangin aja. Nggak akan ada yang ngejudge teman-teman. Silakan, key takeaways-nya yang teman-teman bawa dari sesi malam hari ini kayaknya baru ibarat kata bab 1 gitu ya. Kita lagi mengarang-arang kalau di skripsi. Wah, pentingnya development skill. Secara tisip, benar. Itu satu hal yang saya nggak kepikiran, ternyata muncul juga di sesi malam hari ini. Self-introspection, lightening. Lightening itu semacam skincare, oh, bukan. Ada lagi teman-teman, mungkin sekitar 2 menit kita di halaman ini, kenali dirimu, kenali musuhmu, dengan begitu kamu akan menghadapi ratusan peperangan tanpa khawatir. Self-awareness, oke. Nah, motivasi untuk tidak berhenti mengejar mimpi. Meskipun teman-teman sudah punya penghasilan, sudah bekerja gitu ya, bahkan mungkin penghasilannya udah lebih dari cukup, jangan lupa, jangan berhenti mengejar mimpinya teman-teman. Kapan jadi generalis, kapan jadi spesialis, tadi kita sudah bahas, pentingnya profisiensi, dan pentingnya teman-teman tahu kalau teman-teman profisien di bidang itu. Jangan sampai nih teman-teman mahir, tapi nggak tahu kalau teman-teman jago di bidang itu. Refleksi diri kembali, menyadari pembuktian profisiensi itu penting ya. Nah, teman-teman harus bisa buktikan semua yang teman-teman jawab kepada interviewernya teman-teman. Self confidence, jangan malu-malu ya. Anak elektro kok malu. Teman-teman harus yakin kalau teman-teman itu lulus dari jurusan yang bukan kaleng-kaleng. Sabar dalam mengejar karir, jangan memaksakan karir yang bagus. Daripada teman-teman masuk environment-nya nggak suka dengan teman-teman, teman-teman nggak suka dengan environment-nya, jangan dipaksain. Karena kalau spektrumnya nggak cocok, nggak lama juga nanti akan cabut. Entah teman-teman yang cabut karena nggak kuat, atau dipecat. Nah, jangan sampai malah kejadian seperti itu gitu. Jadi teman-teman lihat spektrumnya. Kaizen, continuous improvement, menggali potensi diri. Jangan sampai gabut, bener. Kalau ada waktu luang, manfaatin. Manfaatin itu bisa banyak hal ya. Ada yang bisa diimprove di kantor, improve di kantor. Ada yang bisa diimprove untuk diri sendiri, kita improve diri sendiri. Jabatan kita, ada pekerjaan yang mungkin prosesnya itu nggak efektif atau nggak efisien. Teman-teman efisiensikan, silakan. Jadi jangan sekedar dikasih job desk, terus teman-teman kerjakan. Kalau bisa diimprove, improve lah, jangan gabut. Dan masih banyak lagi. Saya tutup sesi ini dengan satu quotes lagi. Tadi sudah dibuka dengan quotes, ditutup lagi dengan quotes. Keberuntungan adalah apa yang terjadi ketika kesiapan kita ketemu dengan kesempatan. Ya, ketika kesiapan ketemu dengan kesempatan. Dan saya orang yang nggak suka keberuntungan. Jadi saya maunya mengelola keberuntungan saya. Kesempatan nggak bisa saya kelola. Tapi kesiapan aku bisa kelola. Nah, apa yang tadi kita udah bahas, itu salah satu untuk mengelola kesiapan kita sebagai lulusan Elektro Undip yang nggak bisa ditolak sama bidang pekerjaan. Dengan begitu, ketika opportunity-nya datang, ketika spektrumnya ketemu, teman-teman sudah siap nih. Jadi teman-teman bisa memastikan keberuntungannya ketika opportunity-nya datang. Jadi minimal teman-teman sudah menyiapkan setengah keberuntungan teman-teman. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya Mas Rifki dan panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Harindra atas yang telah dipaparkan dan menjawab-jawab pertanyaan dari tadi dan beberapa feedback yang diberikan juga. Buat teman-teman mungkin saya ngerangkum sedikit terkait apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Harindra. Ada beberapa poin-poin penting nih yang sudah saya rangkum. Yang pertama, untuk mengetahui potensi dan value diri, analisalah SWOT diri sendiri. Itu yang pertama. Dan lakukan self awareness. Nah, ini mungkin saya bisa sharing sedikit juga. Ada juga tadi kalau nggak salah di kolom pertanyaan yang menyatakan bahwa mereka bingung juga tuh untuk menganalisa SWOT-nya masing-masing seperti apa sih dia. Nah, kalau saya pribadi itu pernah pakai, mungkin teman-teman bisa catat atau nanti bisa di-share di kolom chat deh. Sebentar. Saya pernah pakai itu. Itu dia modelnya e-color untuk ngebantu teman-teman. Teman-teman tuh seperti apa sih orangnya? Teman-teman tuh karakteristiknya tuh seperti apa sih? Sifatnya seperti apa sih? Strength-nya apa? Weakness-nya apa? Nah, itu teman-teman bisa pakai itu. Bisa coba nanti. Nanti teman-teman punya karakteristik warnanya seperti apa dan ada penjelasannya. Saya itu adalah orang yang seperti ini. Nah, itu mungkin salah satunya tuh yang bisa kalian pakai. Selanjutnya, setelah kalian tahu itu, prove it, buktikan itu. Nah, nanti kalian bisa terapkan itu di interviewer bahwa saya itu orangnya seperti ini loh. Nah, itu poin penting yang nomor satu yang tadi saya catat. Terus poin penting selanjutnya adalah terkait dengan spektrum tadi ya. Jadi bahwa sebenarnya itu tidak ada yang namanya kandidat baik dan kandidat buruk. Semua punya strength dan weakness-nya masing-masing. Nah, dari strength dan weakness-nya masing-masing itu, kita punya spektrum di mana apakah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Nah, kalau bahasanya Mas Harindra tadi, ketika memang sesuai, berarti kita resonansi. Seperti itu. Poin ketiga yang saya catat juga adalah ada beberapa cara untuk prove your proficiency. Nah, salah satunya ada 3 tadi yang sempat di-mention oleh Mas Harindra. Yang pertama adalah sertifikasi, yang kedua adalah online assessment, dan yang ketiga adalah community acknowledge. Nah, dari 3 cara itulah minimal your proficiency itu proven. Gitu. Dari saya itu sih notulensi yang paling penting buat saya dan saya catat. Mungkin teman-teman juga punya beberapa catatan khusus yang mungkin masuk di benak teman-teman masing-masing. Mungkin itu aja sih untuk dari yang sudah bisa kami sampaikan. Saya mewakili Mas Harindra juga izin pamit. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke panitia. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Mas Rifki Nurmansyah selaku host yang telah memandu acara pada malam hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada Mas Harindra Wisnu Pradana STMkom selaku pembicara yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan juga membuka insight kita semuanya di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu ada sebuah ice breaking. Ini membuat teman-teman nanti semua relax, yang akan dipandu oleh Mas Marino dan juga Mas Yudo. Dan langsung aja kepada Mas Yudo dan Mas Marino, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Izinkan saya untuk share screen. Ya,
Mungkin dari teman-teman sudah beberapa familiar dengan Kahoot ya. Mungkin teman-teman yang belum familiar dengan Kahoot bisa membuka website https play Kahoot yang mungkin sudah ada di layar teman-teman sekarang. Untuk campaign-nya sudah tertera di sana. Untuk malam hari ini kita refreshing. Sekaligus game ini akan mengantarkan teman-teman semuanya untuk mengingat kembali bagaimana tentang elektro Universitas Diponegoro, kayak gitu. Untuk username-nya bisa ditulis terserah, tapi kalau bisa yang proper lah, begitu. Ya, di game ini nanti saya tidak akan menggambarkan teknik elektro sekarang seperti apa, tapi melalui game ini ingatan teman-teman semua tentang elektro mungkin akan terbuka. Mungkin teman-teman mengingat momen-momen yang ada di elektro saat itu, seperti itu. Mungkin ditunggu sampai ya 3 menit lah dari sekarang. Mungkin dari Mas Rifki dan Mas Harindra, ada juga Pak Agus, mungkin bisa mengikuti juga untuk game Kahoot malam ini, sekaligus refreshing seperti itu. Untuk saudara Yudo mungkin cek sound, ada suaranya Yudo. Cek. Iya. Kedengeran kan? Aman. Oke. Berarti ada temennya aku. Oke. Mungkin bisa dikasih kisi-kisi nanti ya, ketika kita menjalankan kuis. Oke, Nanti siap. mungkin kalau kesusahan bisa dikasih kisi-kisinya lah. Kita tunggu 1 menit lagi ya teman-teman ya. BTW ini kamu tahu nggak nih name-nya siapa ini? 120140. Oh, enggak deh. 120140. Iya. Berarti angkatan 2012 dong. Bukan ada satu-satunya Enggak dulu. deh. 20 itu, Mas. Oh, dia angkatan 20 itu. 2020. Oh iya benar-benar. Iya, lupa. Lupa. Sudah join di sini beberapa player ya. Ada Azizi JKT48 juga ikut main di sini ternyata. Baru tahu saya kalau Azizi ternyata lulusan elektro juga. Ada yang bangkit dari kematian, Escobar. Kan udah ditembak sama FBI. Beda. Ada Wickwok juga, Halahili juga sudah join. Ini nama-nama yang kita familiar sepertinya, Mas Yudi. Iya. Oke, mungkin bisa dimulai untuk gamenya. Kita hitung dari 10 detik dari sekarang. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bisa dimulai ya teman-teman. Siap untuk melihat layar teman-teman dan melihat layar di handphone teman-teman. Oke, pertanyaan di acara mentoring elektro. Iya. Pertanyaan pertama. Ayo buka memorinya teman-teman ya. Yang pertama adalah situs Cagar Elektro. Kira-kira untuk foto ini teman-teman teringat kepada apa ya gitu. Ada kantin Buyoto, terus ada juga lab TI atau lapangan pingpong, apakah depan lab LK? Itu kan Krusty Krab, no? Iya. Mungkin teringat akan sesuatu ketika melihat ini ya. Mungkin teman-teman ketika lagi makan ada di mana atau itu Squidward lagi tiduran ya. Gitu.
Mungkin Yang ada di biasanya menunya ini iya. nasi rames. Nah, betul. Kalau saya soto, Mas. Saya sukanya soto. Oke, kita next ya. Pertanyaan Lanjut, kedua. Bang. Pertanyaannya nggak banyak kok, teman-teman. Hanya ada 10 pertanyaan. Oke, calon imam nomor 1. Kita next. Yang kedua. Untuk gambar seperti ini, biasanya itu ada di lapangan basket untuk tahun-tahun yang sudah lalu lah. Kita mungkin tahu ini apakah ada di gedung A, apakah ada di kantin Buyoto, gedung C, atau ini adalah kegiatan expo tugas akhir. Ini sangat ini ya teman-teman ya, sangat membuka ini lah, ingatan lah. Wah, ternyata benar semua ya. Iya, benar semua. Cepat sekali ternyata yang menjawab ya. Kadarnya bagus berarti. Wah. Kita next, Mas Yudo. Kita lanjut. Menggaming nih nomor 1. Pertanyaan ketiga, masih dengan situs Cagar Elektro. Oke, ini ada 2 mas-mas ya, ada juga motor berjejer 3 di sini. Kira-kira ini apa ini? Apakah ruang B203? Mungkin ada yang masih ingat ruang B203 di mana? Apakah ada di gedung C juga? Mungkin teman-teman ada yang tidak familiar ya dengan gedung C. Mungkin teman-teman tahunya ada gedung A, ada gedung B. Nah, ini apakah parkiran, apakah gedung C atau lapangan voli? Mungkin buat teman-teman mahasiswa yang pernah mahasiswa yang jadi di elektro ya. Tahu nih pasti. Iya, parkiran. Betul sekali. Kita next, Mas Yudo. Oke, lanjut. Siapa nih? Awikwork naik. Awikwork. Pertanyaan nomor 4, masih dengan situs Cagar Elektro. Ini ada ini ya. Ekstrakurikuler drum band nih, sepertinya kalau ada di sekolah-sekolah. Nah, kalau di elektro itu juga punya, Mas Yudo. Iya, apa benar. ini kira-kira? Yang biasanya drum bandnya jebol itu kan. Nah, iya. Drumnya Apakah jebol. UKM badminton, pilar, elektrilers, atau UKM drum band? Saya nggak ingat kalau elektro punya UKM drum band ya. Nggak ada no UKM drum band. Ini kira-kira apa ya ini yang ada di elektro nih? Wah. Elektrilers ya guys. Itu siapa yang jauh UKM drum band coba? Elektro nggak punya UKM drum band ya guys ya. Iya. Oke, kita next untuk selanjutnya. Pertanyaan kelima dari 10. Oke, ini mungkin teman-teman mengingat ya, apakah mungkin ini adalah lab control, lab power, ataukah ruang dosen, ataukah ruang B203 lagi. Coba buka memorinya teman-teman. Kalau ada situasi seperti ini, apakah ini adalah ruang dosen, ruang B203, atau lab control, atau lab power? Coba. Ini kayaknya lab power sih, no. Ada kotak-kotak kayak gitu. Wah, bener semua ternyata. Lab power ternyata ini eksekutif sekali lab power. Kita next ya. Jawabannya yang benar adalah ruang dosen. Mungkin teman-teman yang belum pernah masuk ruang dosen. Ruang Bu Yayu dong. TU dong, TU. TU Mas Ivan. TU di gedung A ya. Masih dengan menggaming nomor 1 diikuti dengan Muzuma. Muzuma sangat ini ya. Antusias sekali ini. Apa nih selanjutnya? Nah ini situs Cagar Elektro lagi. Kira-kira ini adalah contoh seminar. Biasanya di elektro itu diadakan seminar di ruang apa? Coba ingat-ingat teman-teman. Di sini ada 4 ruangan atau bisa dibilang ada 5 lah. Ini ada B204, B205, B203 dan B305 dan 306. Biasanya seminar atau apa ya? Ya untuk pertemuan besar itu ada di mana? Iya. Pengumpulan. Masih ingat semua ternyata. Aduh, iya pengumpulan. Ada yang ya untuk untuk ruang B305 306 sendiri itu ada di lantai 3 gedung B gitu ya. Sering diadakan seminar lah di sana. Biasanya acara-acara besar juga. Kita next. Masih dengan Muzuma. Mantap. Ini menggaming turun ya. Menggaming turun. Pertanyaan nomor 7. Apa ini? Elektro punya apa ini? Ini ada orang naik gunung, Mas Yudo. Oh iya. Nah, ini ada beberapa untuk jawabannya ini ada beberapa organisasi ormawa yang ada di elektro. Iya. Ini termasuk adalah biru nih, termasuk biru. Ada biru-biru nih. Iya, BPPTL, Elko, Pilar sama EWS. Iya. Kira-kira ini kalau naik gunung tuh apa nih? Teman-teman pasti pada tahu lah inilah. Ini biasanya dipakai di rumus-rumus nih.
nama bironya dipakai di rumus-rumus nih. Iya, Iya. nggak ada yang salah nih ya. Aduh, bener Tahu semua semuanya dong. maksudnya. Mantap. Keren, keren. BPPTL Bakrab di Bandung kan bisa juga sih. Oke. Apakah Satset akan naik menjadi posisi 1? Kita naik ke nomor 8. Nah, Elektro punya juga ini. Ini kira-kira ada di mana ya? Kira-kira. Ini adalah sangkar. Iya. Kisi-kisinya adalah sangkar. Sangkar. Apakah ada di lab elektronika, lab power, atau lab TI, ataukah lab kontrol? Coba teman-teman diingat-ingat. Ini ada di mana kira-kira? Ini kayaknya di lab TI sih. Waduh, nyetrum ya gitu ya. Iya. Kan ada wireless itu. Berapa kafe itu? Wah, bener. Oh, ada yang jawab lab TI dong. Siapa yang jawab Ya, ini itu? agak pusing. Udah malam soalnya mungkin ya. Kita naik ke nomor 9. Kita lanjut. Wah, Muzuma belum Electric Man. terkalahkan nih. Oh, Iya Electric Man naik nih. Mang Gaming sudah tidak terlihat loh. Waduh, Turun dia. hilang nih Aduh. Mang Gaming. Alkisah. Waduh, Alkisah. Apa ini? Alkisah. Wah, ini ada bukan ekstrakurikuler ya. Ini ada seorang murid Salim sama Bu Guru. Kira-kira ini ada di apa ya? Kegiatan apa? Di dalam momen apa gitu? Apakah superautaran elektro? Apakah elektrokustik? Tasyakuran wisudawan atau pameran TA? Ini momen apa kira-kira? Coba diingat-ingat teman-teman semua. Iya, benar sekali. Tasyakuran wisudawan yang benar. Ini ada yang supporteran nih. Kalau supporteran ini ya, Salim ya. Salim iya, dulu supporteran, ya. Salim. Bener sih. Supporteran kalau supporteran wisudawan kan bisa aja sebenarnya. Oh iya, Salim dulu ya. Iya, Salim dulu. Oke, kita next. Kayaknya pertanyaan terakhir nih habis ini nih. Wah, Muzuma. Oh, Mang Gaming naik lagi. Mantap. Oh, Mang Gaming naik nih. Tidak mau kalah ini. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Nah, ini gambar kucing seperti ini. Ini kira-kira ada momen apa ketika ada gambar seperti ini? Kisi-kisinya adalah ini adalah bukti cinta kita kepada departemen tercinta kita. Apakah elektro di wisuda, ruang B203, atau lapangan futsal, ataukah gedung A? Kucing push up. Waduh. Banyak yang salah nih. Oh, iya, yang benar adalah bener elektro di wisuda ya. Jadi teman-teman sedikit cerita kalau teman-teman ketika di wisuda atau setelah selesai sidang, teman-teman ada yang namanya push up elektro. Itu adalah bukti cinta teman-teman kepada elektro, di mana teman-teman akan mencium bumi elektro sebelum teman-teman beranjak dari bumi tercinta elektro. Seperti itu. Mungkin sekian ya. Ini untuk podiumnya nomor 1. Electric Man ternyata yang tidak disangka-sangka ya. Electric Man ternyata. Wah, Satset nomor 2. Apakah ini adalah siapa ini? Muzuma atau Mang Gaming? Wah, Muzuma ternyata. Mang Gaming turun. Selamat untuk Mas Muzuma, Mas Satset dan Mas Electric Man. Untuk mungkin kalau ada hadiah ya, bisa dihubungi untuk panitia gitu. BTW hadiahnya apa noh? Selamat biasanya. Terima kasih. Iya, terima kasih aja. Seperti itu. Gitu. Oke, mungkin hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas icebreaking-nya dari Mas Marino dan Mas Yudo. Sangat membuat pecah sekali kepala kita semua yang tadinya es menjadi air. Untuk selanjutnya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Rifki Nurmansyah selaku host dan Mas Harindra Wisnu Pradana selaku pembicara yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Dari kami, ada sedikit kenang-kenangan untuk host dan pembicara yang luar biasa keren pada malam hari ini, yaitu berupa sertifikat dan souvenir yang akan diserahkan secara simbolis oleh Steering Komite Mentoring Elektro, yaitu Mas Satria Nuswantara. Beliau ini merupakan alumni Teknik Elektro Angkatan 2005, Konsentrasi Kontrol dan Instrumentasi, pernah menjabat sebagai Ketua BEM FT Undip tahun 2008, saat ini sebagai Maintenance Manager
pada PT Indo Korsa Korsa Global. Kepada Mas Satria Nuswantara, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Mas Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dekan, Prof. Agung, dan Pak Agus yang sudah lama tidak bersua. Dan mungkin insya Allah sebentar lagi mungkin kita akan bersua karena Pak Agus sebentar lagi mungkin ke Jakarta ya Pak ya. Nanti alumni pokoknya siap menyambut lah Pak. Kita gelar kartu merah biar alumni dan juga departemen bisa saling bersinergi. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada senior saya, Mas Harindra Wisnu, angkatan 2004. Mas Harindra ini dulunya nih kalau boleh secuil saya cerita teman-teman, ini senior persis saya nih, saya 2005. Jadi memang Mas Harindra itu dulu idola lah pokoknya. Dia tuh senior yang memang bisa dibilang kerjanya aktivitasnya nggak cuma kuliah. Jadi sama yang disampaikan di sharing session di Mas Harindra tadi, benar, kerjalah mimpi kalian teman-teman. Jadi Mas Harindra itu dulu memang di perkuliahan itu sudah dikenal seseorang ahli Linux lah. Nah, selain seseorang ahli Linux, saya ingat sekali nih, saya pernah punya momen pribadi lah dengan Mas Harindra. Saya ingat Mas Harindra itu seseorang senior yang ngambil palu sidang saya waktu itu. Tapi ternyata saat ini sudah luar biasa Mas Harindra. Terima kasih. Nah, jadi sebelum saya memberikan souvenir untuk pembicara kita pada malam hari ini, sedikit saya cerita teman-teman. Sungguh luar biasa bangga ketika mentoring elektro ini bisa berlanjut sampai batch kedua. Jadi kalau boleh di flashback ini sebenarnya berangkat dari cerita gundah gulana para senior elektro nih. Ketika teman-teman masuk elektro yang kumlot lah, yang kemelut lah, ketika interview sama seperti Mas Hendra tadi, skillnya tuh ternyata belum punya skillnya, hanya membanggakan IPK tanpa ada pengalaman kerja sama sekali. Nah, ini juga yang melatar belakangi kenapa kita perlu adanya hubungan sinergi sih antara alumni dan departemen. Nah, berangkat dari batch 1, batch kedua, dan ternyata sebenarnya teman-teman ya, kalau boleh saya cerita, banyak sekali alumni elektro itu yang ngantri di belakang sana, pengen jadi mentor. Bayangin saja nih, kita tadi ketemu setengah 7, sampai jam 9 malam nggak kerasa, ini baru satu session ini. Apalagi teman-teman ketemu secara intim dengan Mas Harindra, nanti kemudian ada Mas Arif Kurniawan, ada Mas Dimas. Jadi harapannya mentoring elektro tuh sekalian tadi yang bilang Mas Hendra, kita bisa nyiptakan culture. Jadi yang perlu diingat teman-teman tuh lulus tuh enggak dari jurusan yang kaleng-kaleng. Ini luar biasa. Dan karena teman-teman dari jurusan biasa, kita pengen tambahin culture lagi. Teman-teman sudah dapat gemblengan yang luar biasa dari bapak-bapak dosen, dari culture teknik elektro sendiri. Harapannya dari alumni itu bisa memberikan culture tambahan. Karena ini yang pengen kita bangun. Jadi dengan ada mentoring, teman-teman tuh bisa dapat spoiler. Oh, di dunia kerja nanti gimana sih? Setelah lulus itu gimana sih? Dan harapannya spoiler itu sudah bisa disiapin dari awal. Ya mungkin dulu saya terbantu nih, saya sering ngobrol dengan Mas Hendra. Mas Hendra itu orang yang dulu kerjanya tidur di lab IT lah. Ya, saya dulu di lab LK, Mas Hendra itu di lab IT. Jadi harapannya culture ini bisa kita bentuk semenjak mahasiswa teman-teman tuh kuliah di teknik elektro. Jadi memang culture ini bisa terus berlanjut. Jadi ketika nanti teman-teman lulus dari teknik elektro Undip, teman-teman tuh benar-benar sudah siap kerja. Teman-teman sudah dapat soft skill-nya, sudah dapat hard skill-nya, sudah dapat, komplit lah. Jadi benar kata Mas Hendra, teman-teman tuh lulus bukan dari jurusan yang kaleng-kaleng, harus ditanamkan itu. Dan selanjutnya ya, saya juga sepakat dengan Mas Hendra, ketika teman-teman lulus dari jurusan yang bukan kaleng-kaleng, kerja itu ya cuma gini doang. Jadi, Mas lebih berat kerja atau kuliah sih? Menurut saya sih lebih berat kerja. Lebih berat kuliah, karena kuliah itu tantangannya luar biasa, terutama adalah manajemen waktu. Ketika teman-teman kuliah di kampus dan teman-teman sudah bisa memanajemen waktu cukup banyak sekali, teman-teman sudah kuliah, teman-teman magang, teman-teman ada proyek, teman-teman ikut organisasi mahasiswa, itu manajemen waktu luar biasa. Ketika teman-teman di masa muda sudah di tempat itu, di kerja itu ya kata Mas Hendra tadi cuma gini doang. Nah, jadi itu secuil cerita lah kenapa kita ada mentoring elektro sampai berlanjut ke batch 2. Nah, selanjutnya sebagai bentuk kenang-kenangan, sebenarnya bukan bentuk kenang-kenangan nih, sebagai motivasi awal ya, harapannya teman-teman semakin semangat untuk nanti melanjutkan mentoring elektro batch kedua, karena ini mentornya daging semua ya, jadi lebih intim nanti.
Nah, selanjutnya sebagai steering committee saya serahkan tanda terima kasih kepada Mas Harindra. Bisa ditampilkan mungkin Mas Kiki. Karena memang ini zamannya online Mas Harindra. Nyuwun sewu, ini sertifikat secara online dan juga MOOC-nya nanti insya Allah dikirim via paket Mas Harindra. Monggo diterima Mas Harindra Wisnu. Ya, terima kasih Mas Satria. Saya terima secara online. Siap. Matur suwun Mas Harindra. Sampai berjumpa teman-teman di mentoring elektronik kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Satria Nuswantara atas penyerahan secara simbolis kenang-kenangannya. Kemudian untuk selanjutnya kepada Mas Satria Nuswantara mohon berkenan untuk melakukan ceremonial opening mentoring pada malam hari ini. Mohon izin ini Pak Agus, Mas Harindra. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan semangat membangun sinergi antara alumni dan Departemen Teknik Elektro untuk menciptakan hubungan yang semakin solid lagi, semakin kuat. Seperti tadi ke Mas Harindra, kalau kita kualitasnya 15 juta ya jangan kasih 10 juta. Sama nih ya, walaupun saya sudah lulus dari alumni Elektro, tapi harapannya saya bisa terus memberikan epos, harapannya teman-teman alumni ini bisa terus bersinergi ya. Jadi untungnya bukan cuma buat mahasiswa saja, buat alumni pun juga ini merasa untung. Contoh Mas Harindra, ini ilmunya ini mahal, ini nggak dibayar 1% pun, tapi insya Allah nanti di yaumul akhir dibayar lah, tunai pokoknya Mas Harindra. Jadi dengan mengucap Bismillah dan penuh dengan dukungan Pak Agus selaku Kepala Departemen yang terus nih tiap minggu menghubungi kita, yang memotivasi kita untuk terus dilanjutkan. Dengan mengucap Bismillah kita buka program mentoring elektro batch kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Mentoring elektro batch kedua resmi dibuka. Terus Mas, kembali ke MC. Baik, terima kasih kepada Mas Satria Nuswantara. Karena rangkaian acara pada malam hari ini sudah selesai dan di awal sudah kita buka dengan doa, maka mari kita akhiri pula dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, semoga semua kegiatan pada acara Opening Mentoring Elektro Batch 2 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami selaku MC, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Satria, Mas Harindra, Wisnu. Sukses semuanya dan juga Mas Siti ya. Amin. Oke. Jangan sungkan terus untuk komunikasi dengan alma mater ya, khususnya dari elektro. Siap. Saya izin leave dulu ya. Semuanya salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.